Shalom jemaat Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh kembali berjumpa pada hari ini di Sunday Service Petra Balikpapan 20 Juni 2021. Ya, kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada, kita masih dikaruniakan kesehatan yang baik, perpanjangan umur, rezeki yang cukup, berkat Tuhan yang cukup, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan untuk kita ketahui, untuk kita ingat. Yaitu yang pertama bahwa jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami hari ini di Sunday Service di Petra Balikpapan, kami ucapkan selamat bergabung dan welcome home. Ya, gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu, gereja adalah setiap kehidupan, setiap persekutuan, 2-3 orang atau lebih dari anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dan Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan melawat. Gereja Tuhan, anak Tuhan, boleh menjadi saksi baik dalam rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah, di kampus, dengan maksud semua untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan, menjadi garam dan terang. Jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, boleh tertanam di satu gereja lokal untuk kita bertumbuh dan berbuah bersama bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral atau pelayanan gereja, baik itu yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan kesembuhan, ya, topangan doa karena sakit penyakit, karena masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah masa depan, hubungan dalam keluarga, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram, terutama yang ada di kota Balikpapan, untuk kami memberikan service pelayanan yang terbaik kepada jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, maupun belum mensubscribe YouTube channel kami, yaitu Petra Balikpapan, silakan melakukannya. Demikian pun mengaktifkan lonceng, melakukan share, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan surga lewat media ini sebagai sarana untuk kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus melakukan pekabaran Injil, menjangkau dan memuridkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan metode bank transfer terhadap Bapak Ibu semua. Dengan demikian, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan bisa melakukannya. Itu
beberapa hal pastoral announcement yang kami informasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada Sunday Service kita hari ini 20 Juni 2021. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam praise and worship. Puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, masa depan. Tuhanlah gembala kita, Dia yang mengaruniakan kesehatan, perpanjangan umur, untuk kita berbuah-buah bagi kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita lanjut dalam praise and worship kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
melayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sebenarnya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melihat segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, bagi kami tidak berkesudahan. Kasih setiamu, anugerahmu melimpah mengalir Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan hidupku, hidup kami, hidup jemaat-Mu. Kami agungkan, kami tinggikan Tuhan selama-lamanya. Siara lama sia kayara lama so yara si kiara lama si yara lama
masuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, begitu nyata dalam hidup kami. Sepanjang waktu, di setiap waktu, di setiap kesempatan, sungguh nyata kasih setiamu untuk menjadikan kami senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan Engkau dengan praise and worship kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu melalui pesan firman yang sederhana, yang menjadi kebutuhan daripada seluruh jemaat-Mu. Firman-Mu sungguh-sungguh jadi kekuatan untuk mendorong kami untuk terus berjalan, mengiring, mengikut Engkau, menjadi serupa dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami yang lemah ini. Kami orang berdosa, tetapi Engkau sudah tebus, Engkau sudah selamatkan untuk menjadikan kami umat kesayangan-Mu, menjadi batu-batu yang hidup, yang disusun rapi. Karena Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Happy Sunday buat kita semuanya. Mari kita mempersiapkan diri kita secara total kepada Tuhan. Dan kembali bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dengan kami hari ini di Petra Balikpapan, kami ucapkan selamat bergabung di keluarga rohani Gereja Petra Balikpapan. Dan jemaat Tuhan yang ada di kota Balikpapan yang belum, kota Balikpapan dan sekitarnya yang belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita boleh bersama-sama digembalakan, dimuridkan, boleh tertanam, bertumbuh, berbuah bersama bagi kerajaan surga. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, jemaat Tuhan agar fokus dan terus pastor menginformasikan untuk mencatat bagian-bagian penting daripada firman Tuhan, poin-poin penting untuk memudahkan kita di kemudian hari ketika kita belajar
ketika kita membangun rohani kita sendiri, belajar firman, membangkitkan iman, dan catatan-catatan itu sangat membantu kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema bahaya iri hati, ya. Seringkali ini dialami oleh setiap kita manusia. Olehnya itu firman Tuhan datang kepada kita untuk melihat diri kita. Apakah kita masih ada iri hati? Ya. Iri hati, pengertian lainnya itu antara lain ada dikatakan kepahitan, ada dikatakan kecemburuan, ya. Ada dengki, ada sakit hati. Itu beberapa padanan lain, ya, daripada pengertian iri hati ini. Jemaat Tuhan, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dari suratan Yakobus pasal 3. Yakobus 3 ayat 13 mulai, ya, sampai 18. Dikatakan perikop dari LAI di sini dikatakan hikmat dari atas, ya. Jadi kalau kita sudah bisa meminimalisir iri hati kita, hikmat surga itu akan melingkupi kita. Hikmat dari atas, hikmat surga akan semakin memenuhi, melingkupi kita. Ayat 13 mulai. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri atau egois, dan janganlah berdusta, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan, dari surga, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, jadi secara tidak langsung di sini diungkapkan bahwa iri hati itu datangnya dari salah satu dari setan, dari dunia, karena hawa nafsu manusia. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ya, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mengadakan damai. Ya. Jadi iri hati ibarat parasit jika ada dalam kehidupan kita, bisa mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Ya, tidak menutup kemungkinan juga bisa membuat imun kita jadi drop. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini, COVID-19. Belum lagi ada serangan dari varian-varian baru, varian Delta dan sebagainya. Variannya lama aja belum selesai, apalagi sudah ada varian baru. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, para audiens dimanapun saat ini berada untuk memperhatikan hal ini. Ya, jangan sampai ada iri hati dalam kehidupan kita. Banyak contoh dalam Alkitab
orang yang punya iri hati dan membuat kerugian sendiri dalam dirinya. Antara lain, Kain terhadap Habel iri hati karena persembahan Habel yang lebih diterima oleh Tuhan daripada Kain, persembahan Kain. Atau Esau terhadap Yakub, di mana hak kesulungan Esau diambil oleh Yakub. Demikian pun berkat sulung bisa diambil alih oleh Yakub daripada Esau. Ataupun saudara-saudara Yusuf yang iri hati terhadap Yusuf karena Yusuf yang lebih dicintai oleh orang tuanya Yakub pada saat itu, sehingga membuat iri hati, membuat kecemburuan, membuat dengki, membuat kepahitan daripada saudara-saudara Yusuf, ya. Ataupun iri hati Saul terhadap Daud, ya. Karena ada ungkapan bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi sebaliknya Daud berlaksa-laksa. Nah, pada saat itu yang memegang tumpuk kekuasaan adalah Saul. Dan Daud adalah orang biasa yang tidak diperhitungkan. Mulai timbul dalam hati Raja Saul bahwa, waduh, bahaya ini. Kalau bisa terus seperti ini, Daud ini orang biasa bisa bahaya terhadap saya. Saya yang adalah raja, lagi berkuasa memegang kekuasaan. Bahaya. Jabatan pun bisa lepas. Ya. Iri hati membuat kekhawatiran. Sehingga Saul menjadi cemburu, menjadi dengki. Bahkan berusaha untuk membunuh Daud. Terus menerus sepanjang hidup. Sampai akhir-akhir hidup berusaha untuk membunuh Saul. Sampai akhir hidupnya terus dalam kepahitan, dalam dengki. Ya. Demikian pun imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat yang cemburu dengki terhadap Yesus, pelayanan Yesus. Karena mereka merasa ini ada rabi kampung dari Nazaret, dari Galilea. Kok pengikutnya lebih banyak? Bisa mengadakan mujizat lewat mujizat. Dalam pengajarannya ada kuasa. Nah, mereka imam-imam kepala yang lagi berkuasa di bait Allah pada saat itu, ya, tua-tua ahli-ahli Taurat merasa tersaingi. Wah, bahaya nanti ini. Bisa rakyat lebih pro terhadap Yesus, pelayanan Yesus, rabi kampung. Sedangkan mereka adalah rabi yang sudah turun-temurun, rabi besar yang diakui, ya, oleh bangsa Israel pada waktu itu. Rabi-rabi yang memegang kekuasaan di rumah ibadat, dalam peribadatan, dalam tradisi Yahudi, mereka yang memegang kekuasaan. Itu yang membuat mereka khawatir terhadap rabi kampung yang tidak terkenal asal-usulnya ini, yaitu Yesus. Ya. Sehingga iri hati sangat berbahaya, bisa mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan kita, kehidupan jemaat Tuhan. Setidaknya ada 5 akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati. Ya. Akibat buruk
yang kita dapatkan karena iri hati. Yang pertama, yaitu adanya kekacauan. Tadi di ayat 16 ya, dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kacau hidup kita, kacau masa depan. Ya, contoh-contoh di atas tadi, baik Kain, Esau, saudara-saudara Yusuf, Saul, karena iri hati, mereka kacau semua. Demikian pun imam-imam kepala, yang pada akhirnya karena dengki, akhirnya mencari-carikan salah untuk Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Ya, sehingga Yesus jatuh vonis untuk dijatuhi hukuman mati. Itu karena akibat dalam prosesnya adalah karena kepahitan, kecemburuan, iri hati dari para imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Jadi ada kekacauan. Yang pertama ada kekacauan. Kehidupan pun kita jemaat Tuhan, kalau ada iri hati, mustahil hidupmu akan bahagia, akan selalu terpikirkan, bisa stres, bisa susah tidur, hidup tidak rileks, ya banyak beban yang menghimpit kita. Dan yang kedua, akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati, yaitu tidak mencapai tujuan-tujuan hidup atau tidak memperoleh apa-apa. Jadi yang kedua adalah tidak mencapai tujuan-tujuan hidup kita atau tidak memperoleh apa-apa. Yakobus pasal 4 ayat 2. Yakobus pasal 4 ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena iri hati, mungkin dalam hidup kita sudah banyak goal, visi, cita-cita, ya. Tetapi karena iri hati yang menggerogoti kita, sehingga semua tujuan-tujuan hidup kita, semua goal dalam hidup kita tidak tercapai, alias kita tidak memperoleh apa-apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, akibat buruk ya yang kita dapatkan karena iri hati, yaitu salah satu dari perbuatan daging yang jelas-jelas dalam firman Tuhan dikatakan perbuatan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, kata Rasul Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, kata Rasul Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, yaitu salah satunya iri hati tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Maksudnya di sini bahwa
selama kita di dunia, kalau kita masih iri hati, kita akan susah, tidak bisa merasakan suasana sorga itu dalam hidup kita, dalam hidup rumah tangga, masa depan, usaha pekerjaan. Ya, suasana kerajaan Allah itu tidak kita dapatkan. Perhatikan jemaat Tuhan, akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati ini. Kalau kehidupan kita mestinya harus kehidupan buah-buah rohani yang lebih dominan, bukan karena perbuatan daging. Ya, tidak dipungkiri bahwa kita masih hidup dalam daging, tetapi biarlah perkara-perkara rohani itu yang lebih dominan dalam hidup kita. Ya. Dan yang keempat, akibat buruk dari iri hati ini yang kita dapatkan karena iri hati, akibat buruk yang keempat adalah menghambat tugas pekabaran Injil terhadap banyak orang yang butuh pertobatan. Kita bisa lihat di 2 Korintus 12 ayat 20 sampai 21. Dikatakan bahwa 2 Korintus 12 ayat 20 sampai 21, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, kata Rasul Paulus, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi, tugas utama daripada kita dalam pekabaran Injil terhadap orang banyak, ya, supaya mereka boleh bertobat, ya. Meninggalkan kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan. Itu yang menjadi tugas dalam amanat agung kita dalam pekabaran. Menjangkau dan memuridkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Ya. Puji Tuhan, pada minggu ini, ya, saya bertemu dengan seorang pemuda satu di daerah Kilo 5. Dan setelah melakukan konseling dan menginformasikan pelayanan gereja Petra terhadap pemuda ini, dan puji Tuhan, dia boleh berkomitmen untuk lebih lagi dalam pengikutan kepada Tuhan, sehingga boleh menjadi seorang jemaat di Petra Balikpapan, seorang jemaat yang terdaftar, ya. Ya, karena dalam pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan tentunya, kita akan lebih fokus terhadap jemaat yang sudah terdaftar. Setelah itu baru jemaat yang simpatisan. Kira-kira seperti itu, ya. Kita fokus terhadap pertumbuhan rohani mereka, terhadap hidup rohani, ya. Terlebih itu untuk tetap teguh dalam Kristus, dan juga tentu dalam hal-hal jasmani. Bagaimana melihat prospek hidup ke depan sebagai seorang muda misalnya, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan, ya.
dalam menata masa depan. Tentu itu semua menjadi suatu tugas kita dalam pelayanan pastoral. Bagaimana memberdayakan jemaat Tuhan itu untuk lebih lagi diberkati Tuhan. Pertama-tama secara rohani dan juga dalam jasmani. Apa yang menjadi potensi dari jemaat Tuhan ini? Tuhan bisa mengaruniakan kreativitas ya dalam membangun masa depannya, diberkati Tuhan. Apakah sebagai entrepreneur, sebagai bisnis, sebagai orang profesional, atau orang bekerja, atau orang masih kuliah, semua kita berikan masukan-masukan yang terbaik. Ya. Jadi itu ya akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati tadi menghambat tugas pekabaran Injil terhadap banyak orang. Dan yang kelima, yang terakhir, akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati. Yang kelima adalah menunjukkan kita masih manusia duniawi dan bukan manusia rohani. Kalau kita iri hati. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 3. Ayat 3-4. 1 Korintus 3 ayat 3-4. Karena kamu masih manusia duniawi, kata Rasul Paulus, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ya ini ada iri hati, dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, ya waktu itu ya ada seperti itu, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi jemaat Tuhan kalau masih terlalu menonjolkan perbedaan-perbedaan, ya banyak perbedaan ya, sebagai gereja, sebagai aliran-aliran, kalau itu yang ditonjolkan, ya itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Mengatakan saya yang lebih bagus, ya, yang lebih benar, yang lebih murni, yang lain salah, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini manusia duniawi dan bukan manusia rohani. Nah, kira-kira itu jemaat Tuhan sedikit daripada blessing melalui firman Tuhan pada Sunday Service kali ini 20 Juni 2021. Poin penting akibat buruk yang kita dapatkan karena iri hati adalah yang pertama tadi ada kekacauan, yang kedua tidak mencapai tujuan-tujuan hidup atau tidak memperoleh apa-apa, yang ketiga salah satu dari perbuatan daging, yang keempat menghambat tugas pekabaran Injil, ya baik pelebaran maupun pemuridan, ya menjangkau dan memuridkan, ya karena banyak orang butuh pertobatan, banyak orang yang butuh untuk dimuridkan. Dan yang kelima menunjukkan kita masih manusia duniawi dan bukan manusia rohani. Ya, itulah sedikit berita firman Tuhan yang kita boleh terima pada Sunday Service kali ini. Dan kiranya itu boleh menjadi satu pedoman, menjadi satu cerminan bagi kita jemaat Tuhan, melihat diri kita bagaimana dalam hidup ini. Puji Tuhan.
Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Kuasa-Mu nyata di sini. Kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan, berkat mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Perkara mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sekali lagi, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara hebat di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh mendeklar bahwa kita sudah sembuh dari iri hati. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu bagi kami, hamba-Mu, bersama istri, kedua boneka kami, seisi rumah, dan seluruh jemaat-Mu. Di rumah masing-masing, jemaat Tuhan di Petra Balikpapan yang Engkau percayakan bagi kami. Kami berdoa, kiranya Engkau terus mengubah kami, meminimalisir iri hati kami untuk kami boleh melakukan perkara-perkara heran. Kami mengalami lawatan mujizat, perkara dahsyat terjadi dalam hidup. Ada terobosan, ada breakthrough. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, baik yang masih bayi, masih student, yang masih kuliah, dewasa, semua Engkau memberkati. Hidup pribadi tetap teguh kuat di dalam Engkau, memberkati, menyertai, memelihara dengan kasih karunia-Mu, untuk kami melihat banyak perkara ajaib di luar pikiran kami terjadi. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyembuhkan iri hati, dengki, kecemburuan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Apa yang menjadi pergumulan, persoalan dalam hidup mereka, baik karena sakit penyakit, dalam penghidupan, dalam ekonomi, jemaat-Mu
yang merindukan pekerjaan baru, merindukan terobosan dalam pekerjaan, Engkau tuntun, Engkau bukakan jalan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara heran, dahsyat terjadi Tuhan. Dalam rumah tangga, jemaat-Mu, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Apa yang dicita-citakan, apa yang dirindukan, diinginkan, Tuhan nyatakan seturut dengan kehendak-Mu. Sehatkan kami, kuatkan kami, untuk kami semakin berbuah-buah bagi kerajaan surga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala macam pergumulan jemaat-Mu, persoalan yang hadapi kami bawa ke dalam kuasa tangan-Mu. Kerinduan jemaat-Mu yang merindu untuk membeli motor, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kehendak-Mu, Tuhan karuniakan berkat yang berlimpah, berkat yang cukup untuk bisa membeli sepeda motor. Yang merindukan keturunan, Tuhan buka jalan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan mujizat, perkara dahsyat terjadi, perkara heran dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh-sungguh Engkaulah jawaban, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami harapkan. Pelayanan Gereja Petra dalam penjangkauan jiwa, pelayanan pastoral, pemuridan, Tuhan tolong Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru. Tetapkan visi misimu bagi kami, untuk kami melihat, menjangkau banyak jiwa-jiwa, menjangkau dan memuridkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Terima kasih. Proyek-proyek yang kami hadapi, Hope Sepinggan, Tuhan tolong nyatakan rencanamu, bahkan Engkau yang mengerjakan, Engkau yang menyediakan. Jehovah Jireh yang mencukupi setiap kehidupan kami. Pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus Jedija, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama keluarga dan jemaat-Mu, Engkau jadikan kami alat-alat-Mu sebagai agent of kingdom of God. Banyak jiwa-jiwa dijangkau bagi kerajaan surga. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, ada terobosan, penuaian besar terjadi, lawatan Allah terjadi, lawatan Roh Kudus terjadi, baik di Balikpapan, di Makassar, di Berau, di Sengkang, bahkan di kota-kota lain. Pemerintah kami, Indonesia, negara kami, memberkati dari pusat sampai daerah. Lawatlah bangsa kami, tuntun bangsa kami, Engkau karuniakan hikmat surga bagi pemimpin-pemimpin kami. Lawatan-Mu terjadi di bangsa kami, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Demikian pun kota Balikpapan, Engkau memberkati, melindungi. Lawatan-Mu terjadi di kota ini, lawatan Roh Kudus melalui Petra Balikpapan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu melalui Petra Balikpapan. Istri hamba-Mu, anak-anak yang lagi berliburan di Jakarta, Engkau melindungi, memberkati, menutup bungkus dengan darah grafirat-Mu, untuk kami boleh bersenantiasa satu di dalam Engkau. Saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun saat ini berada, Engkau jaga, pelihara, satukan kami dalam kasih Allah Bapa, kasih yang sempurna. Jemaat Tuhan, angkatlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa memelihara Engkau, melindungi, menyertai, memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan surga. Memberkati Engkau di setiap langkahmu, memberkati dalam usaha pekerjaanmu. Sepanjang minggu ini Engkau diberkati Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beribadah, happy Sunday, dan sampai jumpa di Sunday service di minggu depan.